Karena kan awalnya kan suami beliau itu tidak mensupport buat dia jadi seperti ini gitu. Oke, Teh, gimana Teh untuk kelanjutan kasus ini seperti apa nih Teh? Artinya kapan rencana akan melakukan laporan balik? Berarti ke Abang, sorry. Kapan akan melakukan laporan balik untuk Podina atau Koalpa gitu? Terkait dengan upaya laporan balik terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudari N, kami sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik mengenai dugaan tindak pidananya maupun pasal-pasal yang mungkin bisa kita jadi laporkan. Nah, akan tetapi kemarin sudah sempat kita mau laporkan karena ada situasi yang kurang bagus, yaitu Ko Ahong sedang sakit, maka dari itu kita berpikir dan klien juga meminta agar prioritas untuk pendampingan Ko Ahong terlebih dahulu sampai dengan sembuhan. Oke, Bang, terkait untuk laporan, gue kalau di sini apa? Rendah begini tuh nggak apa-apa, bisa ya? Oke, Bang, terkait untuk laporan sendiri, itu udah memenuhi unsur ya Bang, secara keseluruhan gitu, artinya apa yang Abang lapor ini, rencana ini, mungkin lapor itu udah memenuhi unsur semua untuk pidananya? Kalau mengenai unsur terpenuhi atau tidak, tentu nanti penyidik yang akan tentukan. Hanya saja kami sudah sampaikan bukti-bukti yang kami miliki, termasuk dugaan tindak pidananya. Nah, akan tetapi sama seperti halnya tindak pidana lainnya, proses penyelidikan pasti akan dilakukan. Polisi juga akan sangat hati-hati dalam menangani suatu tindak pidana atau suatu laporan tindak pidana. Jadi bukan kami yang menentukan apakah unsurnya terpenuhi atau tidak, tapi nanti setelah pemeriksaan penyidik lah yang akan menentukan. Akan ada berapa laporan nih Pak? Itu mengingat ini kan kalau kita review dari press kemarin itu lumayan ada beberapa poin yang memang itu bisa masuk unsur maksudnya untuk dilaporkan gitu. Nah ini sendiri rencana akan ada berapa laporan yang akan dilaporkan? Kalau untuk laporan kami baru koordinasi mengenai dugaan tindak pidananya. Apakah nanti akan ada beberapa laporan atau hanya satu laporan? Nanti kami informasikan kalau sudah waktunya ya. Teh, ini berkaitan soal Ko Ahong sendiri sampai akhirnya sakit. Ini apakah ini ya bisa dibilang imbas dari peristiwa ini gitu, atau mungkin konflik ini gitu, mengingat sampai akhirnya Ko Ahong sampai jatuh sakit gitu, pikiran atau apa segala macam? Iya itu pasti, karena selama ini sudah yang aku tahu belum ada riwayat sampai punya penyakit jantung, ya kan? Padahal semalam sebelum ada peristiwa ini tuh Bapak aman aja. Kalau untuk penyakit tidak ada sama sekali. Dan masih baik-baik saja. Kalau penyakit yang kayak kolesterol mah itu pasti ada, cuman nggak terlalu parah. Paling terparahnya ini mungkin buat aku pribadi karena merasa terganggu yang mungkin karena nama baiknya gitu kan, terusnya dampak kerugian, pemasukannya juga tidak seimbang karena banyak dampak gitu kan ya. Karena buat aku pribadi dampak yang sangat besar ini jatuhnya ke Bapak, karena kan beliau itu satu bos kami, kedua dia juga public figure gitu kan. Makanya pas dalam kejadian seperti ini setiap hari, setiap bertemu dengan saya tuh selalu berbicara, kenapa masih nggak ada peristiwa yang menyakitkan gitu loh, ada omongan apa lagi. Cuman aku tetap mengademkan beliau, aku bilang sudah tidak ada, baik-baik aja, biar dia tidak terlalu yang seperti keadaannya, tapi tertekan. Tapi kita kan nggak tahu ya gitu, mungkin Allah udah kasih jalannya, mungkin Allah juga lagi katanya Allah supaya lagi sayang sama Bapak. Pagi itu masih baik-baik aja, terus jam 9 itu dia ngerasa sakit, anfal, dan itu luar biasa dampaknya itu sampai saat ini. Aku bener-bener yang sangat mengkhawatirkan gitu. Ini pertama kali artinya memang Ko Ahong memiliki atau jatuh sakit sampai kabarnya sampai kena serangan jantung gitu? Iya, itu benar sekali. Itu sangat benar sekali, karena sebelumnya yang aku bilang Bapak belum pernah ada riwayat penyakit jantung gitu kan. Ya aku bilang mungkin ini tekanan Bapak yang terlalu besar, dampaknya itu banget aku bilang gitu. Makanya aku bilang sama beliau,
jangan dipikirkan. Mungkin di mulutnya dia mungkin iya, cuman hatinya dia kita nggak tahu gitu. Soalnya sih selalu menanyain seperti apa kelanjutannya, kenapa gitu. Dia itu sangat kayak yang kalau kita bilang kok seperti ini ya mak gitu, kenapa sih adanya kayak begini gitu. Selalu menanyakan sampai dia melihat saya tuh yang kayak tertekan gitu, mungkin dia kepikiran juga gitu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah beliau tadi siang kira-kira jam 1 beliau sudah kasih kabar bahwa sudah alhamdulillah sudah siuman. Kemarin Allah tegurnya itu buat aku pribadi sangat-sangat luar biasa. Sampai Bapak bilang nafasnya sempat tidak ada. Dikasih alat seperti setrikaan katanya. Baru ada lagi. Allah sayang. Alhamdulillah Allah sayang. Gitu. Itu apa namanya? Sampai dimasuk ke intensif gitu, maksudnya sampai ke ruang ICU gitu? Iya, sampai saat ini Bapak masih di ICU. Karena awalnya tuh di rumah sakitnya yang pertama itu apa sih untuk alatnya tidak ada, maka dirujuk. Sekarang Bapak sampai saat ini pun masih di ICU, tidak bisa dijenguk gitu. Tapi alhamdulillah sudah kasih kabar bahwa sudah siuman. Saat ini gimana artinya, apa yang menjadi permintaan dari Pak Aung sendiri gitu terhadap kasus ini gitu, apa di tengah sakit beliau ini memang beliau terus menanyakan update-nya atau perkembangannya gitu, terus seperti apa tuh yang membuat yang bisa dibilang beliau tertekan gitu? Iya, karena beliau bilang kalau bisa secepat mungkin, karena dugaan memfitnah itu belum sampai tapi imbasnya itu sudah luar biasa gitu, udah sangat-sangat yang buat aku pribadi sudah tidak nyaman dengan keadaan aku yang saat ini gitu. Dampaknya itu sudah sangat banyak, pemasukannya sudah yang kacau, orang percaya sama kita juga sudah berkurang gitu. Melihat kita pun ada yang seperti berbeda lah dengan keadaan seperti biasanya sebelum ada peristiwa seperti ini gitu. Tapi kalau melihat dari tanggapan Teteh sendiri dari pihak sana kan udah bisa dibilang memberikan statement yang yang tidak menggebu-gebu lagi gitu, tidak lebih yang tenang gitu. Artinya kayak kemarin dia dari pihak sana bilang udah masalah ini selesai gitu. Nah Teteh sendiri gimana, artinya dari dampak ini kena imbas secara keseluruhan gitu. Nah ini komentar gimana? Kalau aku pribadi, dampaknya buat aku pribadi sangat-sangat besar. Cuman kalau untuk ke hukumnya aku sudah melanjutkan gitu kan. Semuanya sudah aku serahkan ke lawyerku gitu kan. Tinggal tunggu prosesnya aja gitu. Bang, dengan adanya klien abang yang sampai jatuh sakit parah gitu, dari imbas dari dugaan fitnah ini gitu, seperti apa sih bang, ini apakah ini akan jadi buat dimasukkan ke unsur hukumnya gitu, gimana bang? Ya kalau saat ini memang keadaan Pak Ahong atau Ko Ahong sedang sakit, jadi memang sementara tidak membahas atau tidak membahas terkait permasalahan. Saat ini Ko Ahong memang sedang fokus untuk kesehatannya terlebih dahulu, karena ketika memang membahas terkait dengan adanya permasalahan hukum ini, nanti akan efeknya untuk pemulihannya mungkin akan lama. Jadi seperti itu. Jadi sementara Ko Ahong akan fokus saja dulu dengan kesehatannya, baru nanti kami dari tim akan berdiskusi untuk lebih lanjutnya seperti apa langkahnya. Tapi ini akan diproses bang, artinya secara cepat gitu, untuk mengingat ini kan kasusnya udah bergulir gitu, maksudnya pengen cepet-cepet dilapor balik gitu atau seperti apa bang? Apa menunggu Pak Aung sehat dulu atau seperti apa? Ya, kami tetap menunggu dari Ko Ahongnya gitu kan. Kalau memang nanti Ko Ahong sudah sehat, sudah pulih, bagaimana langkah selanjutnya nanti kami akan kabari lebih lanjut. Dari pihak sana belum ada komunikasi bang, mungkin dari pihak lawyernya atau apa yang ke abang gitu untuk terkait kasus ini bang, ada komunikasi apa gitu?
Sampai saat ini kami belum menerima konfirmasi atau kabar dari pihak sana gitu kan. Jadi kami tetap akan mencoba melakukan proses hukum bila mana itu nanti akan kita tempuh seperti itu. Untuk apa ya, laporannya sendiri akan ada berapa pasal dan ancamannya sendiri itu gimana Bang, ancaman hukumannya? Kalau untuk ancaman hukuman nanti kami akan kaji lagi ya gitu kan dengan beberapa tim kami gitu kan. Kira-kira dugaan pelanggaran pidananya kena ke pasal berapa nanti akan kami kabari lebih lanjut seperti itu. Untuk sementara kami belum bisa memastikan pasal berapa atau dugaan atau pelanggaran pidana apa seperti itu. Sementara sih dugaannya pencemaran nama baik sementara. Kalau Teteh sendiri kan mengingat nih, ya ibarat apa ya, udah jatuh tertimpa tangga lah bisa gitu, dengan adanya Pak Ahok jatuh sakit kayak segala macam gini. Nah ini apa sih yang memang Teteh rasa saat ini Teh? Rasanya udah yang campur aduk kali ya gitu, karena udah nggak bisa diungkapin gimana ya. Dampaknya itu udah sangat besar buat aku pribadi, sampai pendapatan, sampai toko, nama baikku, semua pekerjaanku, semuanya dibilang hancur itu pasti ya. Karena untuk aku meyakinkan aja, buat aku berbicara aja kayaknya tidak ada celah gitu untuk aku bilang aku tidak seperti itu gitu. Karena buat aku pribadi mungkin itu teguran aku biar lebih hati-hati gitu kan. Jadi aku belajar dan ambil hikmahnya dari kejadian ini semua. Jika dari pihak mereka ingin mengupayakan jalur perdamaian, dari Teteh sendiri akan seperti apa? Kan awalnya beliau itu minta di jalur hukum aja. Jadi semua ya udah ikut jalur hukumnya aja. Dengan adanya seperti ini ya berjalan aja dengan tidak ada yang upaya maaf gitu atau apa deh, maksudnya tetap jalan gitu secara proses hukumnya? semua berjalan di persidangan, di prosesnya aja. Dan Sesuai itu proses. permintaan Pak Ahok juga? Itu pasti beliau yang paling pertama yang minta. Bukannya aku sendiri, tapi beliau sendiri, Bapak sendiri yang minta untuk diproses. Gitu. Nah, gimana sih Teh, artinya sampai kepikiran saat ini Teteh tidak terbayangkan gitu bahwa ini masalah ini akan ada dirasakan juga masih kalau Teteh gitu? Enggak, aku nggak pernah mikir dan aku nggak pernah kebayang sama sekali, enggak gitu. Karena sampai yang gimana ya, apa sih, sedih banget kali. Dibilang sedih ya sedih, dibilang mau nangis sudah nggak bisa nangis gitu kan. Mau ngadu juga ibaratnya nggak mungkin bisa percaya segampang gitu. Kalau bukan orang yang dekat sama kita dan mengenal beliau si N dari nol, itu nggak akan pernah percaya gitu. Karena ucapan pertamanya itu yang sudah membuat simpatik di luar sana, membuat statement yang tidak kira-kira gitu kan. Dikira aku cuman bercanda, ternyata dia bilang mau bercandanya lanjutin aja. Nah, dari pihak sana kan sempat beberapa waktu lalu udah bisa bilang mengklarifikasi sendiri gitu bahwa mobil yang memang mobil kredit gitu, bukan di cash gitu, udah mengakui gitu. Yang sebelumnya ini itu gimana sih tentang itu? Ya bagus sudah ngakuin, jadi aku nggak usah sibuk-sibuk mencari bukti kebenarannya gitu kan, karena beliau sendiri yang menggebu-gebu sampai bikin statement menangis ya kan. Aktingnya buat aku udah sangat luar biasa. Buat aku itu akting yang sangat luar biasa. Di dunia aja udah bisa drama, tapi di sana nggak akan bisa drama. Menutupi kebohongan itu nggak pernah akan bisa tertutup terus gitu, karena emang ada buktinya seperti itu. Aku tidak pernah yang melebih-lebihi gitu kan. Dia sendiri yang bilang aku yang menipu, pengen mobilnya beli cash, furniturnya katanya sudah ada rekamannya, tapi dia sendiri yang bilang itu hanya dia bilang cuman apa katanya Pak, bohong buat suaminya. Itu kan emang udah rencana awal, bukan aku yang menyuruh, tapi perjanjian kita berdua itu
dia bilangnya cash depan suaminya biar tidak ada tindakan yang dia tidak dihargai, sama pekerjaannya itu selalu yang bagus gitu. Karena kan awalnya kan suami beliau itu tidak mensupport buat dia jadi seperti ini gitu. Karena emang dasarnya kami nggak ada ribut gitu.